para allá. Pero ocupa mucho espacio. Acelerador. Hola, ¿qué onda? ¡Vamos, golpea! Tu mente es como una enorme laguna. ¡No des vuelta! ¡Tener manos serias! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dan baru tentunya, dari film yang berjudul Gracie and Pedro, Pets to the Rescue. Film ini menceritakan kisah seekor anjing dan kucing yang sedang ingin pindah rumah bersama keluarganya. Namun karena beberapa sebab mereka harus terpisah nih oleh keluarga mereka, dan mereka harus berusaha untuk kembali pulang sendiri ke rumah baru mereka. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, kedua anaknya dan seorang kakek. Selain itu mereka juga memiliki satu ekor kucing yang diadopsi dari jalanan yang bernama Pedro. Lalu mereka juga memiliki seekor anak anjing terpintar yang bernama Gracie dan seekor ikan emas bernama Lawrence. Di sini Pedro dan juga Gracie ini tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar dalam segala hal. Sekalipun begitu, mereka selalu disayang oleh pemilik mereka. Di suatu pagi yang sibuk, semua keluarga sedang sibuk masing-masing. Sophie dan Gavin yang merupakan anak dari keluarga itu juga tengah sibuk nih dengan sarapan mereka. Sedangkan Pedro dan juga Gracie juga sama. Namun tidak lupa mereka selalu bertengkar di segala situasi. Setelah beberapa saat kemudian, Pedro sempat kaget melihat ke arah kalender yang ada di kulkas, sebab seminggu lagi mereka semua akan pindah ke rumah yang baru. Hal ini membuat Pedro sangat histeris dan takut karena dia pernah ditinggal oleh pemiliknya yang sebelumnya di sebuah tong sampah. Alhasil Pedro pergi dari ruang makan dan bersembunyi di kolong tempat tidur miliknya Sophie. Baiknya Sophie, dia dan Gracie pergi mencari Pedro dan berusaha menghibur kucing itu bersama. Sophie menjelaskan arti sebuah keluarga pada kedua hewan peliharaannya itu. Aire sopla diferente. No temas. Si estamos. Tidak terasa selama seminggu ini mereka sudah akan bersiap untuk pindahan nih. Semua barang-barang sudah dirapihkan dan tinggal diangkut oleh truk pindahan. Setelah selesai mengangkut barang ke truk, kini giliran satu keluarga itu yang akan pergi ke Salt Lake dengan menaiki pesawat. Namun sialnya sesaat mereka akan berangkat, salah satu kandang hancur akibat truk pindahan. Alhasil Pedro dan juga Gracie harus berbagi kandang yang sempit. Sesampainya di bandara, Sophie dan Gavin sempat khawatir tentang keadaan Gracie dan juga Pedro. Namun orang tuanya mensupport mereka nih supaya kedua anak itu tidak khawatir soal Pedro dan juga Gracie yang berada di bagasi pesawat. Setelah itu mereka sudah mulai dibawa nih menuju ke bagasi pesawat yang akan mereka naiki. Sayangnya di perjalanan dalam mesin itu, Pedro dan juga Gracie bertengkar sehingga menimbulkan masalah buat mereka. Para allá. Pero ocupa mucho espacio. Acelerador. Hola, ¿qué onda? ¡Vamos, golpea! Tu mente es como una enorme laguna. ¡No des vuelta! Sementara itu, Sophie dan juga Gavin juga Lawrence tengah berada di kabin pesawat. Mereka sangat khawatir nih tentang Pedro dan juga Gracie. Mereka berharap kedua hewan kesayangannya baik-baik saja. Di sisi lain, Pedro dan juga Gracie sendiri harus ketinggalan pesawat mereka. Semua itu terjadi akibat ulah mereka sendiri. Saat ini mereka tengah terhempas oleh angin dari pesawat yang lepas landas. Mereka berada di dekat gorong-gorong bandara. Tienes que seguir. Hazlo por los niños. Singkat cerita, mereka bertemu dengan kedua tikus got yang bernama Rasputin dan juga Wade.
Kedua tikus itu berusaha menipu mereka dengan menukar informasi tentang lokasi satelit dengan 2 kalung milik Pedro dan juga Gracie. Bodohnya mereka justru setuju nih untuk bertukar. Lalu kedua tikus itu ketahuan menipu. Alhasil Pedro menangkap salah satu dari mereka dan mengancamnya. Merasa terancam, kedua tikus itu menyuruh mereka untuk bertanya nih kepada monitor soal lokasi dan cara menuju ke satelit. Setelah itu Pedro dan juga Gracie sempat bingung harus kemana. Ditambah kalung kepemilikan mereka juga sudah hilang. Lalu tiba-tiba seekor kadal muncul. Kadal itu ternyata bernama Monitor. Singkat cerita, Monitor memberitahu cara untuk sampai di satelit pada mereka. Mereka hanya tinggal menaiki sebuah bus menuju satelit. Selain itu, Monitor juga meminta mereka untuk berhati-hati nih dengan kota Las Vegas. Sebab kota itu bisa membuat mereka terjebak di dalam alam mimpi yang sangat menakjubkan. Dengan cepat, mereka segera pergi untuk menaiki bus yang akan berangkat menuju ke satelit. Sialnya Pedro dan juga Gracie sempat dikejar-kejar oleh security bandara yang ingin menangkapnya. Beruntungnya mereka berhasil kabur dari kejaran security tersebut. Namun sialnya mereka salah menaiki bis. Di situ Pedro dan juga Gracie justru menaiki bis menuju ke Las Vegas. Di perjalanan mereka sempat bertemu dengan para pesulap yang akan menuju ke Las Vegas. Mereka juga bertemu dengan seekor kelinci di dalam bus. Sementara itu keluarga mereka tengah menunggu bagasi di bandara satelit. Sayangnya mereka tidak melihat Pedro dan juga Gracie. Hal ini membuat mereka langsung menghubungi customer penerbangan tersebut. Sialnya lagi customer service tersebut sama sekali tidak membantu mereka. Di situ Sophie sangat kesal pada pelayanan dari jasa penerbangan People First. Gavin juga turut kesal melihat kedua anak yang marah ayah mereka membawa mereka. Hanya tertinggal sang ibu nih. Ibu mereka juga akan menuntut pihak penerbangan jika mereka tidak bisa menemukan kedua hewan peliharaannya. Di sisi lain, Pedro dan juga Gracie tengah berbicara dengan seekor kelinci sulap. Kelinci itu sempat membicarakan tentang dirinya dan sekumpulan pesulap adalah keluarga sama seperti mereka. Namun Gracie menyangkal nih tentang Pedro adalah keluarganya. Begitu pula dengan Pedro. Akhirnya mereka sampai di Vegas. Pedro dan juga Gracie sangat sedih nih sebab mereka salah menaiki bus. Singkat cerita, mereka berencana untuk masuk ke dalam gedung besar di Vegas dan menuju ke tempat tertinggi. Hal ini mereka lakukan demi bisa melihat arah kemana satelit berada. Dan rencana mereka berhasil nih untuk berada di lantai paling atas. Sesampainya di sana mereka membuat masalah sambil menikmati semua makanan yang ada di kamar VIP tersebut. Hingga sang pemilik kamar tersebut datang dan ingin menangkap mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur. Semua itu dilihat melalui CCTV oleh seorang detektif dan rekan ferretnya. Mereka bernama Doyle dan juga Sherlock. Sementara itu Sophie, Gavin dan juga kakek sedang membereskan barang-barang nih di rumah baru mereka. Lalu tiba-tiba mereka mendapatkan pesan tentang penemuan seekor binatang dari People First. Yang awalnya mereka pikir itu adalah Pedro dan juga Gracie. Sayangnya itu bukanlah mereka, melainkan seekor wallaby. Hal ini membuat kedua anak itu sangat sedih dan rindu pada Pedro dan juga Gracie. Melihat anaknya sedih, kedua orang tua mereka berniat mencari Pedro dan juga Gracie nih. Di lain sisi, Pedro dan juga Gracie sedang berdebat oleh karena hal yang sepele. Lalu datanglah Doyle dan juga Sherlock. Mereka ingin menangkap Pedro dan juga Gracie. Siento un grave error, mi gran amigo Perú. No me toques y retrocede, Nutria. Si tú y esa mimada de segunda clase... ¿Y para qué? Sekalipun mereka sempat tertangkap, namun berkat kerjasama di antara Pedro dan juga Gracie, alhasil mereka berhasil lolos dari dua detektif itu. Mereka lolos dan kabur ke tempat yang tidak mereka ketahui. Singkat cerita, mereka terus berjalan di malam itu hingga pagi. Mereka sangat kelelahan dan haus. Sialnya lagi, mereka sempat bertemu dengan ular derik kembar yang ingin memakan Pedro. Beruntungnya Gracie berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Sophie dan juga Gavin semakin khawatir dengan Pedro dan juga Gracie. Namun mereka memiliki ide untuk mendapatkan dukungan dari netizen.
Singkat cerita, mereka membuat sebuah video tentang keburukan pelayanan penerbangan People First karena mereka lalai menjaga kedua keluarganya, yaitu Pedro dan juga Gracie. Di sisi lain, Pedro dan juga Gracie masih melanjutkan perjalanan mereka. Saat ini mereka sedang berdebat dan saling menyalahkan. Namun mereka berhasil berdamai dan sepakat untuk bekerja sama sementara waktu hingga mereka sampai di rumah baru mereka. Video yang telah dipost di sosmed itu viral. Bahkan orang tua Sophie dan Gavin juga melihatnya. Subiendo video. En un viaje. Familia perdió a mi gato y no podemos. Lalu orang tua mereka datang dan mendukung mereka. Tidak lama kemudian, CEO penerbangan People First menelpon. CEO itu rela melakukan apapun nih, asalkan video Sophie dan Gavin dihapus. Karena video itu membuat penerbangan People First diambang kehancuran. Alhasil mereka setuju, asalkan Pedro dan juga Gracie kembali. Sementara itu, Pedro dan juga Gracie harus terus melanjutkan perjalanan mereka. Kini mereka berada di sebuah peternakan kuda. Mereka berniat untuk bertanya kepada salah satu kuda di sana. Kuda itu memberitahu mereka cara untuk mencapai Salt Lake adalah dengan menaiki kereta. Namun sayangnya Doyle dan juga Sherlock berhasil mengejar mereka nih. Karena terburu-buru, kuda itu mau membantu mereka untuk dapat menaiki kereta tersebut. Rencana mereka berhasil untuk dapat menaiki kereta berkat pertolongan kuda. Malam harinya ketika mereka tengah asik tidur, Pedro sempat mendengar seseorang terus mengatakan sesuatu yang menyeramkan. Ternyata itu adalah seekor burung kondor bernama Conrad. Singkat cerita, Pedro dan Gracia harus kabur dari kejaran Conrad sebab dia ingin memakan mereka. Ok, cuando te diga. Gatito, gatito, gatito. Nah, mereka gagal dan berakhir dikurung oleh Conrad. Ketika mereka sedang dikurung oleh Conrad, burung itu tengah mengasah paruhnya untuk nanti dia makan malam. Mereka berusaha untuk keluar, namun usaha itu sia-sia saja nih, sebab Conrad mengunci rapat kandang besi itu. Hal ini membuat mereka saling mengungkapkan semua isi hati mereka, dimulai dari Pedro yang iri pada Gracie, hingga Gracie yang selalu merusak mainan kesayangannya Pedro. Pedro. Oh no, Gaby. Uniknya, di saat seperti itu mereka saling memaafkan satu sama lain. Akhirnya percakapan itu justru membuat mereka mendapatkan ide untuk bisa melarikan diri. Singkat cerita, rencana mereka untuk menjebak Conrad sukses. Alhasil mereka berhasil lepas dari kurungan dan turun dari kereta dengan selamat. Setelah lepas dari Conrad, Pedro dan juga Gracie bertemu nih dengan kedua tikus got yang pernah menipu mereka. Otra vez, ¿no? ¡Los agarré! Kedua tikus itu ingin bekerja sama dengan Pedro dan juga Gracie demi uang imbalan yang telah diinformasikan oleh pihak penerbangan People First. Di sana, kedua tikus itu juga memperlihatkan sebuah video Sophie dan juga Gavin yang sedang mencari mereka. Hal ini membuat mereka sangat senang dan tidak sabar untuk bertemu keluarga mereka. Sehabis itu, Rasputin dan Wade mengembalikan kalung milik Pedro dan juga Gracie. Bahkan Pedro dan juga Gracie juga setuju untuk saling bekerja sama. Dengan cepat kedua tikus itu langsung memfoto dan mengirim gambar itu pada Sophie dan juga Gavin. Lalu mereka hanya tinggal menunggu di sana. Sialnya Pedro dan juga Gracie tertangkap nih oleh Doyle dan juga Sherlock. Beruntungnya mereka bisa kabur berkat bantuan dari kedua tikus itu. ¡Está tu abuela! Aquí estoy. Asistente. Sementara itu, Sophie dan juga Gavin bersama sang kakek langsung menuju ke TKP untuk menjemput Pedro dan juga Gracie. Kembali ke Pedro dan juga Gracie nih, kini mereka tengah dikejar oleh duo detektif dan bersembunyi di taman hiburan yang sudah terbengkalai. Singkat cerita, mereka bersama dua tikus itu ingin menjebak duo detektif. Laguna Party. Namun sayangnya mereka gagal dan membuat Pedro dan juga Gracie terikat bersama di sebuah tiang. Di lain sisi, Sophie dan juga Gavin sudah sampai di taman hiburan tersebut. Lalu dua tikus berusaha untuk menggiring mereka ke tempat di mana Pedro dan juga Gracie berada. Sayangnya bukannya berhasil menggiring dua anak itu, justru dua tikus itu malah membuat Sophie dan juga Gavin terjebak di dalam wahana roller coaster terbengkalai yang menakutkan.
Karena takut menaiki wahana terbengkalai itu, Sophie dan juga Gavin berteriak. Teriakan itu didengar oleh Pedro. Alhasil Pedro dan juga Gracie bekerja sama untuk dapat lepas dari ikatan itu, lalu menjebak Doyle dan juga Sherlock. Kemudian mereka langsung menuju ke ruang kontrol roller coaster tersebut. Mereka berusaha menghentikan roller coaster itu dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan Sophie dan juga Gavin. Beruntungnya dua tikus itu juga ikut membantu. Akhirnya mereka berhasil nih menyelamatkan Sophie dan juga Gavin. Akhirnya keluarga itu kembali berkumpul. Mereka sangat senang dan langsung pulang ke rumah baru mereka. Saat ini rumah mereka sangat ramai karena Pedro dan juga Gracie sudah kembali. Lalu ketika mereka tengah bermain lempar tangkap, bola mereka terlempar jauh. Singkat cerita, satu keluarga itu bertemu dengan Doyle dan juga Sherlock. Lucunya, selama ini dua detektif itu adalah karyawan dari penerbangan People First yang ingin membantu Pedro dan juga Gracie untuk pulang. Setelah mereka memastikan bahwa Pedro dan Gracie telah kembali ke keluarga mereka, Doyle dan juga Sherlock meminta Sophie untuk menghapus video yang viral. Sesuai perjanjian, Sophie menghapus video itu dan mereka semua kembali dengan bahagia. Gracie, Pedro, pelotita. No, no, otra vez. Que me ganaría. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.